Oh, dari Pak Ardi? Iya, kemarin Pak Ardi datang ke kantor, beliau katanya mau balas jasa kepada guru, ini katanya mau belikan. Mas Wei, ini gimana nih? Ada datang dari showroom. Katanya nih hadiah dari Jalan Ghost gitu loh. Posisinya lagi aktif ini. Halo, Assalamualaikum Ghost. Ghost, ini ada dari dealer Ghost. Ini Ghost, bentar Ghost, mohon waktunya Ghost 2 menit aja. Ada masalah datang di recall. Iya Ghost, ini ada mobil apa turun kemarin katanya hadiah dari Pak Ardi untuk Ghost. Apa? Suruh masuk aja Ghost. Ya. Oh, Alphard mobilnya Ghost, warna hitam sesuai dengan pesanan sama Ghost. Siap Ghost, siap Ghost, siap Ghost. Ini pas sekarang kobar katanya nggak. Beliau kan Lagi pengajian. Ya oke Ghost, lanjutlah Ghost. Ini diturunkan Ghost mobilnya Ghost. Iya, diturunkan aja mobilnya. Oke Ghost, oke Ghost. Iya, mau buat. Iya, nanti ada kemari bang. Iya ada kemari. Iya. Buat kirinya. Atre, Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. wow. Dari Pak Ardi, Pak. Oh, dari Pak Ardi? Iya, kemarin Pak Ardi datang ke kantor, beliau katanya mau balas jasa kepada guru, ini katanya mau belikan itu. Kemarin sama kita baca juga waktu ke kantor kan sampai rame di kantor. Tapi Gusnya belum ada informasi ke saya gitu. Belum ada informasi bahwasanya ada pengiriman, ini. Iya. Jangan-jangan ini suap. Enggak, Hah? bukan suap. Ini karena berhubungan ada pemilihan-pemilihan ini. Mungkin ini untuk mengambil hatinya Gus, ini disuap kayak gini. Tidak, Pak. Soalnya Gus nggak ada permisi, nggak ada ngomong, nggak ada pesan, nggak ada apapun gitu loh. Betul, memang kemarin bilangnya waktu ke kantor juga itu posisinya memang nggak ada niatan untuk ngasih tahu dulu ke Gus, mau buat kejutan ke Gus. Ya kejutannya ini membuat kami bingung karena Gus sendiri nggak pernah ngomong apapun, maksudnya pesan sebagai satpam di sini. Iya.
tunggu, bisa menunggu sebentar, Ya, saya hubungi Gusnya. Siap. Baik, Pak. Waduh, nggak diangkatnya nih Mas. Iya. Beliau ini lagi keluar pula nih. Ya saya pun nggak tahu karena Gus sendiri nggak ada menyampaikan pesan sama saya, nggak ada sama sekali omongan bahwasanya ada sesuatu yang mau diantar kemari. Kita pun kurang jelas gitu. Jadi ini sebentuk hadiah dari Pak Ardi. Dari Pak Ardi, kan dulu katanya sempat bangkrut. Kebetulan dia ikut pengajian, ikut Gus Idris. Katanya sekarang sudah sukses dan dia mau balas budi kepada Gus. Intinya saya nggak bisa nerima ini, Mas. Iya. Intinya saya nggak bisa nerima, meskipun ini hadiah dari siapapun. Iya. Tapi lantaran belum ada konfirmasi ke saya Gusnya, jadi saya nggak bisa menerima. Karena banyak sekali yang terjadi yang saya hadapi. Kadang lebih dari ini pun ada yang mengasih sama si Gus. Ini bentuk suapan atau jebakan sama sekali. Pernah kejadian Seperti itu. selama saya menjaga di sini, Gusnya dijebak gitu dengan hadiah-hadiah yang ya lebih dari ini pun ada. Betul. Jadi saya izin dulu konfirmasi ke rekan-rekan saya yang ada di sini. Nggak apa-apa. Bagaimana ceritanya pun kami pun nggak mau istilahnya abang jauh-jauh datang kemari Iya, betul. untuk ngantar hadiah. Sebenarnya ini kejutan. Betul. Gus sendiri pun nggak nyampaikan ke saya. Iya, betul. Itu Betul, masalahnya di kemarin situ. waktu di kantor juga kan Ustadz Fajar itu kan kemarin santrinya Gus itu juga pas kebetulan ketemu sama Pak Ardi yang sudah jadi pengusaha sukses itu. Oke, saya Iya. jumpai Ustaz Coba. Fajar dulu Iya, ya. betul. Sebentar Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Bukan kami menolak. Iya. Kami tidak menghambat dan tidak membuat abang itu jauh-jauh datang Jauh-jauh, kemari iya. menunggu. Iya, Cuman tidak saya apa-apa. sebagai security berhak bertanggung jawab gitu. Jadi kan ini seakan-akan ada jebakan. Kami pernah merasakan gitu. Saya dulu pernah merasakan sebuah mobil apa itu kemarin dengan beberapa macam item Iya. terjebak Gusnya. Jadi kami juga hati-hati gitu loh. Ya. Sorry ya. Iya, Tunggu nggak sebentar apa-apa. ya. Iya, baik. Mas Re, jadi gimana nih? Ada datang dari showroom. Katanya nih hadiah dari Gus gitu loh. Saya belum ada konfirmasi sama Gusnya tentang mobil ini gitu. Jadi menurut Mas Re sama Mas Karangkobar gimana? Jadi saya sendiri pun nggak ada informasi, nggak ada amanah, nggak ada pesan, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kata orang pihak showroom ini mobil untuk Gus dari Pak Ardi. Ini apa? Posisi yang antar mobil itu Orang showroom. Orang showroom. Iya. Mobil apa rupanya yang di sini? Alphard tak salah saya. Mobil apa? Saya kurang tahu juga nih ya. Tapi gini, ini tadi laporannya dari pihak showroom tuh ke Bang Butet itu laporannya seperti apa? Yang dapat informasi saya sih kalau dari apa? Ini dari pihak dealernya memberikan hadiah dari Pak Ardi untuk Gus. Oh, si Ardi ngasih hadiah. Iya, Pak Ardinya sendiri memberikan hadiah ini, membelikan mobil dari dealer ini untuk Gus. Sementara Gus sendiri nggak ada informasi ke saya, nggak ada pesan sama saya bahwasanya nanti datang ada mobil dari dealer untuk hadiah untuk Gus gitu. Gimana saya mau menerimanya kalau ada pesan? Saya bel, Gusnya nggak ngangkat. Maaf ya Pak, sebelumnya saya potong. Ini hadiah menurut Karangkobar terlalu berlebihan. Apalagi sekarang ini udah musim seperti ini, musim caleg, musim pemilihan, pemilu. Takutnya ada persangka yang tidak kita inginkan. Terlalu berlebihan, terlalu mahal. Apalagi mobil seperti itu bukan cuma jutaan, Pak, miliaran, Pak. Udah saya bilangin sama orang pihak dealernya tadi, bahwasanya ini kami udah pernah masakan gini. Ada jebakan-jebakan, apalagi ini sudah mau pemilu, ada pengambilan hati, ada suara segala macam. Jadi kita kan nggak sampai serta-merta datang kita terima tampung, walaupun mobil ini mahal. Oh, Saya tahu nih mobil mahal, tapi yang namanya sebagai security saya nggak
mengizinkan ini masuk kemari. Aku paham dengan bapak yang memberi mobil ini, paham. Aku paham dia menerima kasih apa yang telah dilakukan oleh guru kita. Mungkin seperti itu, tapi menurut saya berlebihan. Ya coba nanti Mas Karangkobar jumpain orangnya langsung, orang dealernya kan. Itu jelas memang positif Ardi nggak sih? Iya. Soalnya saya masih kurang yakin juga sama si Ardi gitu kan. Dari dealer yang ngomong sama saya bahwasanya ini dari Pak Ardi. Oh ini dealernya Pak. Mas Ri, Fajar apa Mas Karangkobar? Jadi Pak Ya. Maaf Mas ini. Ya ini mobil. Ini si Ardi, atas nama Ardi. atas nama Yang ngasih atas nama Ardi, iya betul, dari Pak Ardi. Saya nggak percaya Pak Ardi ngasih nih. Jelas nggak tuh suratnya? Kalau si Ardi yang ngasih? Ya jelas. Ya, kalau pembelinya memang atas nama Pak Ardi, tapi dibalik nama ke atas nama Bu Sitri seperti itu. Karena katanya kan mau buat hadiah buat Gus sebagai balas budi. Belas budinya seperti apa Mas? Terlalu gede nih Mas. Iya, kemarin itu kan bilangnya waktu di kantor itu bilang ke saya, Pak Ardi itu sebelum sukses seperti sekarang, Iya. beliau itu kan bukan siapa-siapa Iya, seperti benar. itu. Nah, nyampe di kantor itu karena sering ikut pengajiannya Gus, Iya. ikut arahan dari Gus. Nah, sekarang sudah sukses seperti Iya. itu. Dan kalau cuman harga sekian itu bagi Pak Ardi karena sudah jadi pengusaha sukses, itu nggak ada artinya seperti itu. Saya potong Mas. Iya. Zaman sekarang ini kan banyak yang fitnah-fitnah yang Betul. ada. Benar, saya paham kebaikan Pak Ardi itu, saya paham. Betul. Dia ingin membahagiakan Gus. Gus. Tapi menurut Karangkobar ini terlalu berlebihan, takutnya ada menimbulkan fitnah. Apalagi sekarang ini ada musim pemilu, musim caleg. Takutnya orang di luaran sana itu berprasangka buruk dengan Iya, guru kita. betul. Gitu. Lebih baik menurut saya itu kita konfirmasi sama Gus, Ya. karena Gus itu belum pernah bercerita akan datang seperti ini. Betul, betul. Seharusnya Pak Ardi Iya. Ardi itu mengonfirmasi dulu tentang hadiah ini. Soalnya hadiah ini bukan main-main, Mas. Betul, betul, betul. Ini Bukan sekitar main. berapa harganya nih Mas? Harganya 1,3 lebih. Harganya. 1,3 M. Iya, Itu memang 1,3 M mutlak lebih. si Ardi yang ngasih nih ya, positif. Betul. Jadi, Pasti. Masih ragu. Kami di Torikul Jannahnya Iya. sebagai security saya tidak menghambat ini Pak ya. Betul, betul Bapak. Saya tidak melarang dan tidak menyusahkan si Mas. Cuman dari security sebagai seorang security menjaga keamanan di sini. Betul. Seharusnya kan memang ada pesan atau yang disampaikan ke saya bahwasanya hari ini akan datang mobil Alphard Iya. Toyota. Iya. Nah, yang Harusnya harganya seperti itu, Mas. yang fantastis. Untuk sebuah hadiah loh Mas. Tapi gini Mas, tadi kan maksudnya kan dengar arti kata berarti ini ditolak dulu kan gitu. Ya Tolak sih enggak, Mas. maksudnya gini, saya maksudnya Iya, bahasa kan ditolak dulu kan, Iya, masuk betul. ditolak dulu kan Iya. gitu. Enggak boleh masuk dulu kan gitu. Iya. Jadi tadi maaf saya potong dulu. Tadi itu kan penjelasan dari Kang Masnya ini dari Abang ini pemberian. Jadi hadiah. Hadiah, dari si betul. Ardi. Jadi kan di dalam Islam kalau misalkan nama hadiah itu kan nggak baik kalau ditolak. Kalau niat memberi hadiah kan gitu. Betul. Tergantung tujuan gimana. Tapi ini biarpun nggak ada Agus ya, biarpun nggak Iya. ada Agus. Kita saran saya, ya juga dalam Islam kan hadiah itu kan nggak boleh Saya ditolak. paham, bukan saya mematai. Iya. Saya nggak mematai bahasa dari Mas Rey-nya. Saya paham. Cuma sebagai security, saya sebagai security orang kepercayaannya Gus di sini, tentunya ya, barang tentunya Gus akan nyampaikan bahwasanya ada mobil untuk saya dari Pak Ardi sebagai hadiah. Ini sama sekali Gusnya nggak nyampaikan ke saya, jadi saya nggak bisa mengizinkan ini masuk. Gusnya tadi kan Ini saya bisa udah- terjadi jebakan loh Mas Rey. Gusnya ada tadi Udah ada saya kabar. konfirmasi kan Udah melalui telepon. HP tidak dirangkat. Di telepon. Ya sedang keluar dia. Apa? Dan Si- saya si Rama, sering, ya? saya sering menerima hal-hal semacam ini, jebakan-jebakan Pak, persis yang dikatakan sama Mas Karangkobar. Tapi dalam nggak ada Ardi kan? Nggak ada. Ini saya gerbang Ardi. Nggak ada. Itu pintu motor depan itu apa yang motornya? Iya. Bukan ini ya, ini boleh dilihat nggak? Ada Ardi nggak di dalam? Oh, nggak ada. Mungkin aja. Dilihat aja nggak apa-apa. Boleh nggak bisa? Boleh. Pokoknya ada Ardi. Nggak ada. Nggak ada. Oh, kosong Mas. Iya. Apa itu kan? Serangan Ardi kan? Oh bukan. Oh, di pintu belakang nih, bukan di belakang ada kuasa enggak? Iya, soalnya kalau ada Ardi nggak ada. Nggak ada. Ada Mas, nggak ada. Aman. Aman ya. Iya. Gambar. Soalnya saya emang benci sama si Ardi. Iya. Kalau soal benci, saya juga benci sama Mas Rey. Karena saya jaga bahasa yang curi madu. Allah. Saya sama-sama benci kita, tapi jangan pinggir tengah jalan kita, nanti kita berak.
Jadi gitu aja lah. Singkat cerita, saya nggak bisa mengizinkan sesuai dengan keinginan Mas Ri untuk membawa mobil ini ke dalam karena saya belum ada konfirmasi. Kalau menurut Mas Nis ini mau diizinkan? Ya kalau misalkan saya sih saran ya sih, cuman ditanya lagi ya di dalam kan atau ada siapa Saya yang bisa tidak menerima sarannya sebelum ada Nggak, maksudnya gini, hubungan yang di dalam kan masih bisa ditelepon bos. lagi kan daripada nanti salah kabrakan. Mas ini kan juga kerja kan, Ya, balik lagi kemari gitu kan. Betul. Jadi biar lebih pasnya daripada panjang lebar debat kan ditelepon siapa gitu di dalam yang Oke, bisa oke. ada wewenang lah gitu. Ya. Oke, kita Ditelepon. ke lantai 2. Maksudnya ya Dua admin. diusahakan teleponnya aja dulu kan nggak Enggak, enak juga. saya telepon tapi nggak ngangkat. Gini, Masalahnya Mas lagi Yai. ceramah. Ini kan ibarat kata nggak ada konfirmasi Iya, maksudnya gini, tentang Bang. mobil ini. Iya, maksud gini. Ah. Ini jangan balik dulu. Ini biarkan di sini. Kita konfirmasi aja ke pihak terkait yang di sini. Saya pun juga ada dalam kan. Mas Anas seperti itu. Jadi entah bisa dikabari siapa. Ya gitu. oke, kalau kayak gitu Tapi kita ke jangan admin. dibalik, kasihan gitu kan. Ke Mas ini kan adminnya, kerja. ke adminnya. Ini kebetulan Mas Radit keluar pula ini ya. Aduh. Apa ini? kita Ada ribut apa? dengan Apa ini, rame-rame Dit. nih? Ada apa? Mas Radit. Sendalku diambil. Oh dasar, ini maling katanya jual tobat. Modelnya sama. Sendal aja dimalingin. Modelnya sama nih, besar tuh kecil. Kalau tobat ya tobat, jangan maling sendal. Ini besar Malu ukurannya aja. itu kecil. Udah, ada apa ini? Ini Mas Radit, ini Habib. Halo, Ini mobil. Sehat? Jadi gini katanya mobil ini hadiah dari Pak Ardi. Coba lihat, mobil apa? Ini. Loh, ini kok mobil yang kemarin yo? Ya, mobil yang gimana? Ceritanya gimana mobil kemarin itu? Ini kan pemberian Pak Ardi. Betul. Yang Betul, baik, ya. orang itu, orang baik itu. Ini Iya kan? pembelian Pak Ardi ini buat Gus. Berarti Pak Ardi beneran ya? Subhanallah. Ini Enggak. pemberian Pak Ardi. Iya, Mas Radit. Iya. Mas Radit, saya belum ada konfirmasi dengan Gusnya. Iya. Gusnya belum ada pemberitahuan sama sekali bahwasanya mobil ini untuk Gus, hadiah dari Pak Ardi. Sekarang kobar sehat. Alhamdulillah. Karang kobar ini ya. Alhamdulillah. Ini hadiah dari Pak Ardi. Benar. Buat Gus. Benar. Biar nanti kalau Gus pergi ceramah, majelis-majelis, ini kendaraannya. Menurut kamu ini diterima? Terima kan kemarin udah saya terima. Kemarin kan karena beliau ini pemberian. Radit pergi sama Udah Gus. kemarin. Menyaksikan dan melihat Gitu loh. Iya. Tentang Ini mobil pemberian. ini dari Pak Ardi. Iya. Tapi menurut saya Karangkobar, kalau ini kan belum ada cerita dari Gus. Kalau ini akan datang, takutnya ini jebakan ini Radit. Masalah apa jebakannya? Jebakan sekarang ini kan musim pemilu, Aku udah tahu mengarah ke sana. Niatnya Pak Ardi itu baik, Iya. baik. Dia udah tobat kena berkah dari Gus Idris, doa Gus Idris. Iya. Semua wujud-wujudnya cita-citanya Pak Ardi kembali meningkat. Tetapi ini terlalu gede buat seorang. Ini terlalu gede, terlalu mahal. Ini bukan mobil biasa, mobil mewah miliaran. Ini begini Kang Kobar. Iya. Ini sebagai tanda terima kasih mungkin Ardi sama Gusnya. Iya, saya paham. Saya paham itu, saya paham. Cuman ini kan keadaan konfirmasi dari guru kita. Tuh. Gimana ini solusinya Bang Radit? Ini Bang Radit Gimana? gimana? Radit tahu masalahnya kemarin gimana? Karena aku tahu niatnya Pak Ardi, ya. Karena aku sudah tahu niatnya, sudah mengetahui semuanya, udah aku prediksikan niatnya baik. Ya, siapapun yang memberikan hadiah kan kita harus terima, apalagi kan niatnya Pak Ardi udah baik. Tapi setidaknya guru kita mengonfirmasi kita kalau ada kedatangan mobil seperti ini. Aku tuh kasihan sama Pak Ardi. Iya. Karena Pak Ardi udah mau memberikan. Iya, saya tahu. Tetapi ini akan berdampak buruk dan nama besar guru kita. Mas Karangkobar. Iya. Saya mendengarkan dari pembicaraannya Mas Radit, Mas Kobar. Iya. Gini aja solusinya. Silahkan masuk ke dalam sama truk-truknya. Nanti kita coba konfirmasi ke Iya. Gus. Kita Saya telepon ke setuju itu, Gus. Iya. Nanti kalau seandainya nanti memang iya kata Gus, nanti ya mobilnya Iya. udah di dalam. Ya Iya. karena Nah. gini Kak, Pak
Kemarin kan ini Radit ngikut. Iya, Dengan Radit, dengan Gus. Nalurinya, Iya, nalurinya. Memang Anda bagus. Naluri gitu apalagi. Saya menjaga nama baik, nama baik dengan baik Gus. dari guru kita. Aku tahu kamu tuh nggak mau Gus Idris ada yang memanfaatkan kan? Iya, aku tahu. Aku berterima kasih sama kamu. Iya, alhamdulillah. Udah mau menemani. Tapi sebelum ada konfirmasi dari guru kita akan tidak mau menerima. Siap. Karena saya menjaga keamanan dan nama-nama di sini di Tirofil Jin. Jadi maksud saya mobil ini sama truknya biarkan yang masuk, jangan diturunkan dulu. Setelah ada konfirmasi dari Madukan aja dulu, madukan aja Gus, dulu. baru ini turun. Karena zaman sekarang tidak gampang. Ya. Tidak gampang. Karena mengingat sini jalannya situasi sempit. Soalnya guru kita bertubi-tubi kena masalah Kena. seperti ini. Saya juga Biar merasakan. Kemarin dulu. menerima rai seperti itu. Saya juga merasakannya. Kita ambil saja karena aku tahu niatnya baik ya. Coba perhatikan, coba ingat, ada nggak orang-orang selama ini yang memberikan Gus Idris kendaraan seperti ini hanya semata-mata nggak ada kan? Bahkan niatnya Pak Ardi kan niatnya baik biar kendaraan Gus Idris kan ada gitu. Kalau guru kita itu menolong semua orang tuh iya, dengan makanya. keikhlasan. Iya, Tetapi iya, kalau iya, orang tuh iya, berbuat ayo, baik ayo, seperti ayo, ini, ayo, insya Allah. Sudah sekarang biaran Udah, masuk dulu. bawa aja, bawa aja. Boleh masuk aja dulu. Tapi jangan Masukkan ke dalam, tapi jangan turunkan dulu ya Mas ya. Oke ya. Oke Mas. Tolong dibuka Pak. Dulu sedikit. Nanti muter jalan. Ya, tolong dibuka dulu Pak. Ya. Iya, iya Mas. Kita bersyukur ada yang ngasih. Ya alhamdulillah. Hati-hati. Namun kita harus hati-hati juga loh Mas Radit. Karena dosa terlalu sering Gus kita kena terus jebakan. Aku udah tahu sesuatu yang gak baik pasti aku katakan gak baik. Iya, Sesuatu yang baik pasti aku katakan gak baik. Iya Mas, saya paham itu Mas, saya ngerti, saya paham, Iya. saya mengerti. Kan Tapi setidaknya kita harus hati-hati. Iya, wajib. Iya. Karena terlalu sering sudah. Iya. Karena aku terlalu ikhlas orang. Coba lihat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kena sekali lagi. Masya Allah. Allah. Karena saya tidak mau Makanya terulang-ulang seperti ini. Enggak loh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. kamu kenapa? Ardi sudah baik. Kenapa kamu? Sakit lo Mas Radi. Ada. Aku kan cuma membela Gus lo. Udah. Allah. Jangan nangis kayak anak kecil. Ya, udah tua. Sakit lo Mas. Aduh Mas, aku kan cuma bela Gus lo Mas. Iya. Bukan apa-apa, udah terlalu sering Gus dijebak lo. Oh iya. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Pak Ardi itu baik. Iya. Bayangkan kalau ada Pak Ardi, beberapa Pak Ardi kayak Pak Ardi mau memberikan, membantu pembangunan masjid. Iya Mas, tapi saya tahu Mas, Gusnya pernah sering dijebak kayak gini loh Mas. Aku udah tahu. Apalagi sesuatu ini yang nggak zaman terjadi. pemilu. Nanti sakit lagi nanti tuh. Ampun Mas. Aduh ya Mas, masukkan Mas. Allahu Akbar. Aduh. Mas. Masuknya adalah Mas, daripada minta aku Mas. Ada yang memberikan, biasa ada yang dibantu Gus Idris, dia nggak mau memberikan. Ini yang membuat saya sedih. Tapi kita jangan terlalu terlena dengan pemberian orang segede itu, Pak. Nah, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita sebagai kena ketolongan lagi. Kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Terima kasih. Stop. Dibantu Gus Idris itu dia nggak mau memberikan. Tapi ini kan kita bersyukur masih ada orang baik yang masih mau melihat, yang masih mau membantu kita. Semoga yang memberi ini ditambah rezekinya. Amin ya Allah. Dan semoga Pak Ardi Gus bisa lancar dengan aktivitasnya karena ada mobil. Amin. Tapi kita
kita harus hati-hati, Bang Radit. Iya. Harus hati-hati. Iya. Karena zaman sekarang itu nggak ada orang bodoh, Pak. Nggak ada orang bodoh. Takutnya nama-nama guru kita karena gara-gara mobil itu bisa tercoreng. Zaman sekarang ini zaman pemilu, zaman gimana? Nah, kalau menurut saya gini, kalau Kobar. Pemilu. Kalau menurut Pemilu saya itu apa? Itu pemilihan presiden. Oh gitu. Jadi gimana masalah mobil mau turunkan, jadi ke bawah ini nggak bisa karena truknya itu terlalu kena ini. ini terlalu kecil sini ya. Turunkan aja. Nggak bisa. Kita bantu aja lah, bantu aja. Nggak bisa. Ini Mas Korang Kobar saya Gus Idrisnya lagi aktif ini. Halo, assalamualaikum Gus. Ya Allah. Subhanallah. Gus, ini ada dari dealer Gus. Ini Gus, bentar Gus, mohon waktunya Gus 2 menit aja. Ada masalah datang di recall. Iya Gus, ini kan ada mobil Alphard turun kemarin katanya hadiah dari Pak Ardi untuk Gus. Jadi kan Ardinya nggak ada Gus. Ardinya nggak ada Gus. Yang ada mobilnya aja Gus. Suruh masuk aja Gus. Ya. Oh, Alphard mobilnya Gus, warna hitam sesuai dengan pesanannya Mas Gus. Siap Gus. Ini Mas Karang Kobar katanya nggak. Beliau akan Oh lagi pengajian. Ya oke Gus, lanjutlah Gus. Ini diturunkan Gus mobilnya Gus. Iya, diturunkan aja mobilnya. Oke Gus, kami turunkan ya Gus. Ya, saya masih pengajian, mungkin 1 jam lagi. Oke Gus. Saya turunkan dulu ya Gus mobilnya ya. Iya. Oke Gus, ya Gus. Assalamualaikum. Oke lah Mas, udah dapat terhubungan sama Gus sendiri, turunkan lah. Gak apa-apa diturunkan Iya, dulu ya. turunkan. Mas. Ya, kalau Ya. ini kan jelas, kita jelas. Baik. Jelas. Mau diturunin kapan saja kalau ada konfirmasi dari guru Gus, kita saja. ya. Karena Mas, karena dari kemarin Gus bertubi-tubi dengan seperti ini. Saya tidak mau dengan kali ini, Iya. dengan pemberian dengan sebesar ini, miliaran ini. Apa kata dunia? Iya. Kalau seorang guru menerima itu tanpa alasan. Sekarang zaman apa? Iya. Kami harus super hati-hati loh Mas. Karena sering, saya sebagai security udah berapa kali dimarahin. Iya. Tapi Kang, Bapak ini kan nggak tahu apa-apa, hanya disuruh. Bapak ini hanya tugas dari Iya, kantor iya, untuk iya. kemari. Iya. Tapi setidaknya kita ada reaksi. Oh iya. Ya udah, turunkan aja. Turunkan aja. Ya, udah. turunkan aja. Saya siapkan, saya turun Ya. mohon Turunkan, izin. Mas, turunkan, Siap, Mas. baik. Ya. Oke Mas. Di hati-hati ya Mas. Jangan sebenarnya Mas. Ini baru ya Mas? Bukan bekas. Ini Kan Pak Ardi, dia niatnya nggak tulus. orang kaya. Mobil bekas bikinnya baru, masuk salon jadi baru kan Mas? Betul. Nah itu, apa yang nggak tahu nih kalau di bengkel, semua yang bekas jadi baru. Kalau rambut dipotong dari salon itu baru aja. Itu bukan Wajahnya salon baru. rambut loh, Mak Adib. Ya baru. Ini salon mobil. Salon mobil apa nggak mahal? Itu wajah baru namanya. Aduh, kapok aku sama Mas Radit, Bah. Kena sasaran terus. Kapok aku. Aduh. Bukan awak ngelarang. Apa pula nolak mobil segini mahalnya? Udah diam. Iya Mas, iya. Ampun. Nggak berani lagi aku melawan si Mas. Takut. Dekat aja udah takut lagi aku bilang, Mas. Ampun. Bagus mobilnya. Pegang dulu mobilnya. Udah saya pegang kemarin. Sekarang pegang lagi waktu turun. Doain. Ah, pegang. Doain. Doanya apa? Bermanfaat. Untuk dakwah. Untuk dakwah ya. Ya, kok aku nggak dapat ya? Hah? Nanti gampang.
Ya. Nanti kedua kalinya Bang Ardi ngasih kamu apa itu? Minta apa? Mobil apa? Mobil apa? Kereta. Hah? Mobil apa? Udah, turun. Hah? Apa aku angkat aja? Jangan, jangan. Ya. Jangan. Ini ada alatnya sendiri untuk turun. Saya bisa angkat. Oh, gini. Ya tapi kan ada alatnya, biar aja. Ya. Itu tuh. Mesinnya sudah menyala itu, sudah hidup itu. Enak sekali mesinnya ya. Ini baru. Mobil baru. Enak. Jalan-jalan. Kemana? Hah? Kayak ini. Oh, iya. Lurus saja dulu bang, lurus saya belok terus, lurus turun, lagi. Iya. Lagi terus, balas. Atrek lagi langsung, atrek lagi, lurus. Maju putar bang, raut. Iya, raut buat. Iya, ambil arah kemari bang. Iya, balik pelan. Iya, mantap. Ini apa itu? Namanya apa ini? Hah? Alphard, oh tahu Bang Radit Alphard. Kuat kiri. Iya. Kuat kirinya. Atrek, maju. Iya, kamu mau. Sini. Sini Bang Radit, sini. Mantap. Kacanya bang. Ini Bang Radit sini. Ini apa ini Bang Radit? Namanya apa Bang Radit? Iya udah. Sini lah, lebih dekat Bang Radit. Ini. Kok ada kembaran saya ya? Mana? Itu. Oh ini. Itu. Itu cat itu nampak Bukan, sini kembaran saya itu. Mana? Maaf Bang Radit, kita kan udah Bentar ya mas. hadiah sama orang. Rasulullah pernah berkata, pernah bersabda, kalau kita dikasih orang, kita apalagi seperti mobil, kita bisa dibuat kebaikan ini, kita harus mendoakan orang itu. Iya, ayo. Ayo. Mobil ini bisa manfaat ke tempat-tempat yang manfaat. Betul. Itu. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga Pak Ardi dipanjangkan umurnya. Amin. Pak Ardi berbuat baik dengan guru kita, dengan santri-santri. Semoga mobil ini bisa manfaat. Amin. Bisa menjadi komunikasi lebih lancar dengan adanya mobil ini. Amin. Memperlancar guru kita berdakwah, mempercepat perjalanan. Semoga Pak Ardi itu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Ayo. Panas ya. Panas. Panas. Enggak pakai kadar. Mana kadarnya tuh? Satu lagi mana itu? Enggak tahu. Orang. Oh, diambil orang. Ayo. Terus. Buka dulu dalamnya. Buka. Lihat. Bobok ya. Bobok. Lihat di dalam ini Bang Radit. Tuh. Oh, surat-suratnya lengkap. Tuh. Ini apa ya? Itu kuncinya, Bang. Kunci. Tahu itu apa? Oh, buka sendal ya? Ya. Sini aja yang belakang aja itu suratnya di belakang situ. Buka sendal. Dua belajar duduk situ. Oh, ke sendal ya. Oh iya. Salawatin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga berkah ya. Amin. Tuh, didoain sama Bang Radit, salawatin. Insyaallah berkah untuk dakwah insyaallah sahabat ya. Semoga dalam perjalanan kita selamat selalu. Dan kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Pak Ardi yang telah memberikan satu buah mobil Alphard sahabat, keluaran terbaru
Kita doakan Pak Ardi semoga usahanya semakin lancar. Amin. Berkah keluarganya. Amin. Dan semoga beliau di hijrahnya ini selalu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membantu perjuangannya Majelis Thoriqul Jannah untuk menciarkan sholawat ke pelosok-pelosok tanah air. Seperti itu sahabat ya. Ya. Ya, kita merasakan, saya ajudannya. Oh iya harus ya, merasakan. siap. Ya. Yang Bang Radit ya. Goyang. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bang Radit? Goyang-goyang. Aku tersentuh. Kenapa pingin Bang Radit? Gimana Bang Radit pingin apa gimana ini tersentuhnya gimana Bang Radit? Aku nggak nyangka kok Pak Ardi bisa kayak gitu. Bisa memberikan hal seperti ini untuk Gusnya. Ya kita berdoa mudah-mudahan kita sama nanti Bang Radit. Bang Radit. Allah itu maha pembolak-balik hati Bang Radit ya. Allah itu maha membolak-balikkan hati. Jadi siapapun yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya seperti Pak Ardi ini salah satunya. Mungkin dia terketuk hatinya dengan sholawat yang terus kita gencarkan kan. Kita kemana-mana itu safari dakwah untuk mengenalkan sholawat kepada masyarakat banyak. Amin. Itu jadi. Yuk. Dah ayo kita. Ayo Radit. Radit, turun. Kamu turun ya? Enakan tidur, bubuk. Buku itu ada tamu mau Ada tamu. Ya, ada pulang itu tamunya. Mau pulang soalnya. Ayo. Itu sekalian tamu. Mau ketemu tuh. Ibu-ibu. Ya, tuh. Ayo. Sini. Sini. Mana satunya itu? Gak tahu memang begini udah diambil Arya katanya. Diambil siapa? Roy. Apa? Sini bu. Mau ketemu ibu itu. Siapa? Ibu itu. Oh, iya. Bu, sini bu. Ngomong bu, mau apa? Ngomong. Radit, Iya saya Ibu. mau minta didoain sama Bang Radit. Oh iya. Mau cari rezekinya lancar, Amin. bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Energinya aku energinya Siapa namanya Bu? Anis Kumalasari. Al-Fatihah. Udah. Ya. Iya, panjang umur Ibu ya. Sehat selalu Bu. Iya. Amin. Makasih ya Bang Radit. Iya Ibu. Mana lagi? Udah Iya, ke atas. iya. Ayo. Masuk. Ayo. Sehat. Ayo. Kelihatan kemana aja. Saya membantu Ali. Dia sudah membangun pesantren, memperluas Kiai Ali. Kenapa Bang Radit sekarang seperti ini? Kenapa? Aku nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah dengan jalan ini Bang Radit selalu ada di pondok pesantren ini. Kan sebelumnya nggak pernah seperti ini. Mungkin ini jalan Allah untuk selalu membantu guru kita. Amin. Karena begini Bang Radit bisa terus ketemu dengan para santri, dengan para. Ayo sambil jalan. Iya. Sambil masuk ke dalam. Itu mumpung ada trailernya. Aduh, assalamualaikum. Oh iya.
Udah, yuk, udah. Bobo. Udah. Bobo. Ayo, Bobo. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Rusdi Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu abai ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Rusdi Idris guru kami tercinta.